vaksin, bisa untuk dimasukin ke dalam makanan lagi. Kalau emang misalnya yang aku percaya, yang aku bilang ini nggak bisa dipercaya, kamu riset sendiri. Mereka selalu encourage people untuk riset. Phenomics itu adalah sebuah zat dalam makanan kita yang berisikan gen DNA manusia gitu loh. Jadi itu udah ada banyak banget di makanan-makanan, snack-snack, di chips, pewarna gitu ya. Jadi selalu cari kata xenomics, atau mereka biasa pakai kata-kata lain sih. Coba riset sendiri deh, itu udah banyak banget di makanan-makanan kita. Apa untungnya mereka masukin DNA manusia itu untuk dikonsumsi sama kita? Ada dua hal, secara spiritual sama secara genetika. Mereka memang mengacak-ngacak gen kita. Pemaksaan suntikan ataupun vaksin, ya udahlah kita bilang aja vaksin gitu ya. Walaupun nggak nyaman ngomong, ya udahlah vaksin gitu. Sejak tahun 1950 itu kan autism ataupun cancer ataupun berbagai penyakit barunya itu kan semakin meningkat ya kan. Bukannya semakin baik tapi malah semakin meningkat. Nah, ada beberapa vaksin yang menggunakan gen-gen atau DNA manusia dari fetus-fetus ataupun janin-janin yang diaborsi. Banyaklah, dicek sendiri aja di cdc.gov, itu vaksin excipient, bisa dicari sendiri, itu vaksin-vaksin apa aja yang menggunakan janin aborsi. Nah, itu sebenarnya kalau secara medis itu untuk mengacak-ngacak gender. Jadi misalnya ada janin bayi laki-laki umur 3 bulan, diambil paru-parunya, dimasukin ke vaksin itu, ya terus yang kena vaksin itu adalah perempuan. Vaksin bisa untuk dimasukin ke dalam makanan lagi. Kalau emang misalnya yang aku percaya, yang aku bilang ini nggak bisa dipercaya, kamu riset sendiri. Mereka selalu encourage people untuk riset. Phenomics itu adalah sebuah zat dalam makanan kita yang berisikan gen DNA manusia gitu loh. Jadi itu udah ada banyak banget di makanan-makanan, snack-snack, di chips, pewarna gitu ya. Jadi selalu cari kata xenomics, atau mereka biasa pakai kata-kata lain sih. Coba riset sendiri deh, itu udah banyak banget di makanan-makanan kita. Apa untungnya mereka masukin DNA manusia itu untuk dikonsumsi sama kita? Ada dua hal, secara spiritual sama secara genetika. Mereka memang mengacak-ngacak gen kita. Pemaksaan suntikan ataupun vaksin, ya udahlah kita bilang aja vaksin gitu ya. Walaupun nggak nyaman ngomong, ya udahlah vaksin gitu. Sejak tahun 1950 itu kan autism ataupun cancer ataupun berbagai penyakit barunya itu kan semakin meningkat ya kan. Bukannya semakin baik tapi malah semakin meningkat. Nah, ada beberapa vaksin yang menggunakan gen-gen atau DNA manusia dari fetus-fetus ataupun janin-janin yang diaborsi. Banyaklah, dicek sendiri aja di cdc.gov, itu vaksin excipient, bisa dicari sendiri, itu vaksin-vaksin apa aja yang menggunakan janin aborsi. Nah, itu sebenarnya kalau secara medis itu untuk mengacak-ngacak gender. Jadi misalnya ada janin bayi laki-laki umur 3 bulan, diambil paru-parunya, dimasukin